Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Heni Betri. Saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Pariwisata Hindu Budaya Staf Empu Kuturan Singaraja. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Novita selaku dosen pengampu mata kuliah K3 atau Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja pada semester ini. Di video singkat ini saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit, menyimpulkan sedikit dari materi yang sudah dibahas melalui forum diskusi secara daring di kelas mengenai pengertian sanitasi, hygiene, keselamatan kerja, dan implementasinya di dunia kerja yang sebenarnya. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Nah, sanitasi itu adalah merupakan sebuah usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sebuah komunitas untuk menciptakan kebersihan, baik kebersihan lingkungan, peralatan, tempat kerja maupun kebersihan orang itu sendiri, yang menyangkut bahan makanan, kemudian pengelolaan makanan, pengelolaan sampah agar terhindar dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kuman ataupun binatang-binatang yang lain. Nah, jadi sanitasi itu adalah kegiatan atau usaha untuk menciptakan keadaan bersih atau keadaan sehat. Kemudian yang berikutnya itu sementara sanitasi, hygiene itu adalah merupakan keadaan di mana lingkungan atau seseorang itu dinyatakan sehat dan bersih dan aman dari berbagai jenis penyakit, kemudian aman dari berbagai binatang dan juga lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu adalah kondisi di mana seseorang ataupun karyawan itu berada pada lingkungan yang aman saat dia bekerja. Nah, itu adalah pengertian dari sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Kemudian sanitasi ini meliputi berbagai jenis kegiatan atau ruang lingkup kegiatannya menyangkut tentang pengelolaan sampah, pengelolaan bahan makanan, kemudian pengendalian binatang-binatang yang menimbulkan bakteri, kemudian yang juga adalah kegiatannya menyangkut tentang keselamatan kerja. Nah, kegiatan yang pertama misalnya yaitu pengolahan makanan itu diawali dari pengadaan jenis bahan makanan sampai dengan penyajian bahan makanan itu dipastikan hygiene atau sehat. Kemudian yang berikutnya pengelolaan sampah, yaitu mengenai cara atau sistem pembuangannya dan prosedur pengolahan sampah itu sendiri. Kemudian pest control ataupun pengendalian binatang-binatang tertentu itu meliputi cara pengendalian vektor atau serangga dan binatang pengerat. Kemudian keselamatan kerja itu menyangkut tentang pelaksanaan SOP, kemudian penggunaan APD dan juga sistem operasional yang dilakukan oleh staf di tempat kerja. Nah, itu ruang lingkup kegiatan sanitasi. Kemudian bagaimana manfaatnya? Yaitu sanitasi di tempat kerja itu, apabila sanitasi dan hygiene di tempat kerja itu terwujud, maka otomatis akan menciptakan lingkungan yang sehat. Kemudian melindungi orang-orang dari berbagai jenis penyakit atau faktor-faktor lingkungan yang merugikan kesehatan, mencegah timbulnya penyakit menular dan juga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Itu adalah manfaat dari sanitasi. Nah, sekarang bagaimana implementasi sanitasi, hygiene, keselamatan kerja di lingkungan hotel? Mungkin saya bisa sharing di sini sedikit dari pengalaman yang kami dapatkan ketika mengikuti program re-upskilling guru magang selama 1 bulan di Hotel Bintang 4 di Denpasar. Nah, dari segi sanitasi, hygiene-nya dan juga personal grooming di sini mungkin akan saya bahas satu persatu. Saya akan mulai dari
Yang pertama itu mengenai personal hygiene ataupun personal grooming. Nah, grooming ataupun personal hygiene ini sangat penting di dunia hospitality. Karena apa? Karena ini akan menciptakan citra yang positif kepada tamu terhadap pelayanan yang dilakukan oleh staf hotel. Nah, personal grooming di sini, personal hygiene atau grooming di sini meliputi yang pertama yaitu kebersihan kesehatan diri, yang kedua itu adalah tata busana atau dress code, yang ketiga tata rias, kemudian yang berikutnya aksesoris atau perhiasan. Nah, kebersihan dan kesehatan diri atau personal care dan hygiene ini meliputi kebersihan fisik dan juga mental dari karyawan atau staf hotel itu sendiri. Kebersihan fisik sudah otomatis dapat terlihat jelas secara fisik dari gambaran tubuh staf itu sendiri, baik dari postur tubuh, kemudian kondisinya secara fisik dapat dilihat sehat atau tidak sehat. Nah, misalnya ini menyangkut tentang sikap dan juga pola pikir yang positif, kemudian dapat dilakukan olahraga yang teratur, kemudian mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi serta menjaga lingkungan dan kebersihan tubuh. Kemudian yang tata busana yang kedua yaitu personal hygiene yang kedua yaitu tata busana atau dress code. Di sini menyangkut tentang aturan-aturan penggunaan uniform di tempat kerja. Nah, setiap hotel itu mempunyai uniform yang spesial diberikan kepada staf. Tujuannya yaitu untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian dan sanitasi serta citra daripada hotel itu sendiri. Penggunaan uniform itu juga ada aturannya. Biasanya kalau di hotel besar uniform itu disediakan oleh hotel dan pemeliharaannya juga dilakukan oleh hotel. Misalnya pencucian uniform karyawan itu dilakukan di hotel dan itu dilaksanakan rutin setiap hari. Kemudian pakaian yang dikenakan atau uniform yang dikenakan itu harus dalam kondisi yang bersih dan rapi, tidak lecek dan juga tidak berbau. Kemudian untuk perempuan itu dress code-nya misalnya memakai rok dengan ketentuan panjang rok yang sudah ditentukan. Kemudian juga kalau laki-laki menggunakan sepatu yang dalam kondisi bersih dan mengkilat. Kemudian yang berikutnya menyangkut tentang tata rias wajah dan rambut atau makeup and hairdo. Untuk perempuan makeupnya harus simple, tidak boleh mencolok dan tidak menimbulkan kesan yang negatif kepada tamu dan harus selalu diserasikan dengan uniform yang dipergunakan. Kemudian rambut untuk perempuan harus selalu dicepol dengan menggunakan hairnet. Kalau yang laki-laki itu rambutnya harus selalu dalam keadaan pendek dan rapi serta selalu dalam keadaan rapi dan tidak terlihat kacau. Kemudian yang berikutnya perhiasan. Kalau di tempat kerja itu biasanya di hospitality industry itu perhiasan yang diperbolehkan itu hanyalah wedding ring, kemudian menggunakan jam tangan, dan kalaupun ada yang menggunakan gelang suci seperti gelang tridatu itu masih diperbolehkan, tapi cuma satu jenis dan dipastikan dalam kondisi yang bersih dan hygiene karena itu akan mempengaruhi citra daripada seseorang kepada tamu yang sedang dilayani. Nah, itu mengenai personal hygiene. Kemudian selain personal hygiene di hotel juga mengutamakan yang namanya environment hygiene. Environment hygiene itu yaitu kondisi di mana lingkungan itu juga bersih. Nah, lingkungan di hotel itu harus bisa dipastikan bersih. Itu terlihat dari penataan tempat yang sangat bersih dan nyaman. Kemudian ada tempat sampah dengan berbagai jenis kategori jenis sampahnya di setiap sudut hotel dan dapat mudah dijangkau oleh pengunjung hotel. Kemudian pengelolaan sampah itu juga harus menjadi perhatian penting untuk di setiap hotel agar bisa dilakukan pengelolaan sampah yang sesuai dengan SOP. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai keselamatan kerja. Sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Sekarang keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu ditentukan oleh pelaksanaan SOP yang dilakukan oleh
para staf ketika melakukan pekerjaan mereka. Nah, SOP ini harus dilakukan secara disiplin dan benar untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian penggunaan APD yang lengkap, alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu sebenarnya tidak mengurangi resiko, tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, akan tetapi bisa mengurangi resiko ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu merupakan langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh staf hotel ketika melakukan kerja sesuai dengan SOP. Nah, zaman sekarang di kondisi seperti ini, kondisi COVID-19 yang sedang merebak, jadi setiap hotel itu harus benar-benar melaksanakan yang namanya CHSE dengan sangat ketat. Nah, misalnya kita mulai dari personal hygiene-nya. Ketika tata busana, kemudian kebersihan kesehatan diri, tata rias wajah dan rambut, dan perhiasan yang dikenakan sudah sesuai dengan SOP, maka juga diikuti dengan yang namanya protokol kesehatan tambahan pada masa COVID seperti ini, yaitu misalnya selalu dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian menggunakan face shield ataupun menggunakan masker ketika berada di tempat kerja, kemudian selalu diarahkan untuk mencuci tangan, kemudian penyediaan alat pembersih tangan, kemudian juga semuanya peralatan dipastikan dalam kondisi yang bersih, yaitu sudah disemprotkan disinfektan, dan itu dilakukan oleh setiap staf yang ada di hotel dan juga diberlakukan untuk setiap pengunjung yang ada di hotel. Nah, itu merupakan protokol kesehatan tambahan yang dilakukan oleh pihak hotel untuk selalu menjaga hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja yang ada di hotel. Dan untuk staf biasanya mereka mempergunakan yang namanya hand glove atau sarung tangan untuk melindungi diri mereka ketika melakukan touch langsung dengan pekerjaan-pekerjaan yang melakukan touch langsung dengan guest itu sendiri. Jadi demikian mengenai personal hygiene, grooming, kemudian sanitasi dan keselamatan kerja yang diimplementasikan di dalam dunia kerja, khususnya di hotel. Mungkin ada beberapa materi yang kurang dari apa yang saya paparkan, saya mohon maaf, dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Novita atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.